Evia Maria tak hanya dilecehkan namun juga diperas oknum dosen wanita. Maria Antaneta Evia Mangolo, mahasiswi Universitas Negeri Manado, Unima, yang ditemukan tewas tak wajar diduga tidak hanya menjadi korban pelecehan, tetapi juga pemerasan oleh seorang dosen perempuan terkait pengurusan nilai akademik. Maria Antaneta Evia Mangolo ditemukan tewas tak wajar di kamar kosnya di Kota Tomohon, Selasa, 30 Desember 2025. Dugaan tersebut diungkap oleh sepupu korban, Zevanya Brenda Montung, yang mengaku pernah mendengar langsung cerita Evia semasa hidupnya. Namun, Evia dikenal sebagai pribadi tertutup dan tidak pernah secara terbuka mencurahkan beban yang dialaminya kepada keluarga. Zevanya Brenda Montung, 19, sepupu Maria, menceritakan bahwa komunikasi terakhirnya dengan Evia terjadi pada 22 Desember 2025, beberapa hari sebelum almarhumah ditemukan meninggal dunia. Terakhir mengobrol lewat chat, kita hanya ngobrolin kakak kita, ujarnya. Tidak ada firasat bahwa percakapan itu akan menjadi obrolan terakhir mereka. Namun, Zevanya masih mengingat jelas sebuah peristiwa pada 20 November 2025, ketika Evia sedang berada di Manado. Pada momen tersebut, Evia sempat bercerita bahwa dirinya akan bertemu seorang dosen perempuan di kawasan Komo Luar, salah satu lokasi kuliner nasi kuning di Manado. Zevanya menegaskan bahwa dosen perempuan tersebut bukanlah oknum dosen yang belakangan diduga melakukan pelecehan terhadap Evia. Bukan oknum dosen yang, diduga, melakukan pelecehan itu. Yang ini dosen perempuan, terang Zevanya. Menurut cerita Evia, dosen perempuan tersebut kerap meminta agar biaya makan dibayarkan setiap kali mereka bertemu. Katanya dia bertemu dengan dosen perempuan, itu mau urus nilainya dia. Dia kayak sering diperas oleh si dosen itu, ujar Zevanya. Cerita tersebut, yang kala itu hanya dianggap sebagai keluhan ringan, kini kembali teringat dengan rasa perih. Story WhatsApp terakhir yang menjadi isyarat perpisahan. Zevanya juga mengenang komunikasi terakhir melalui WhatsApp, ketika dirinya sempat menanyakan rencana Evia untuk pulang kampung. Dia bilang mau pulang, ungkapnya. Kampung halaman Evia berada di Pulau Siau, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Sitaro, Sulawesi Utara, yang dapat ditempuh sekitar 4 jam perjalanan laut dari Pelabuhan Manado. Namun, yang paling membekas di ingatan Zevanya adalah story WhatsApp terakhir Evia. Dalam unggahan tersebut, Evia membagikan video lama dirinya bersama sang adik saat mandi di pantai. Caption story-nya itu tertulis, "Hadiah Natal for Mama." Besoknya dia sudah ditemukan meninggal, tutur Zevanya. Unggahan tersebut kini terasa seperti pesan perpisahan yang tak pernah disadari sebelumnya. Jejak kelam dosen. Di balik kepergian Evia Maria, muncul tanda tanya besar yang mengusik perhatian publik. Di lokasi kejadian, ditemukan sebuah surat pengaduan yang berisi dugaan pelecehan seksual oleh seorang dosen. Keberadaan surat tersebut membuat kasus ini tidak lagi sekadar tentang kematian tragis seorang mahasiswi. Surat tersebut ditujukan kepada Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi, FIP, Unima, Dr. Aljon Dapa, MPD. Di dalam surat itu, Maria mengungkap dugaan pelecehan seksual yang dialaminya. Ia menyebut terduga pelaku berinisial DM, seorang dosen di fakultas tempatnya menempuh pendidikan. Dengan rinci, Maria menuliskan kronologi kejadian yang menurutnya sangat memengaruhi kondisi psikologisnya. Dalam surat itu, korban mengungkap bahwa peristiwa bermula dari sebuah pesan singkat. Pada hari Jumat tanggal 12 Desember, sekitar jam 1 siang Nerdani chat ke saya. Beliau bertanya kepada saya kalau saya bisa urut ke dia. Saya jawab, Maria tidak tahu bak urut Ner. Ner bilang, Mener capek sekali. Dalam pikiran saya itu bukan hak saya untuk melayani dia seperti itu. Tulis Evia Maria Mangolo, dikutip Tribun Trends, Kamis, 1 Januari 2026. Dalam surat pernyataannya, korban menuliskan tekanan batin yang ia alami. Kejadian tersebut masih dalam lingkup kampus FIP. Dampak yang saya rasakan adalah trauma dan ketakutan. Setiap bertemu DM, saya merasa malu jika ada mahasiswa yang melihat saya naik atau turun dari mobilnya karena bisa menjadi bahan pembicaraan. Saya merasa tertekan dengan masalah ini, tulis Maria. Pengakuan itu menunjukkan betapa berat beban psikologis yang harus ia tanggung, terlebih karena dugaan pelecehan terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi ruang aman bagi mahasiswa. Peristiwa berlanjut ketika korban diminta oleh Nerdani untuk naik ke mobilnya. Tanpa kecurigaan berlebih, korban menuruti permintaan tersebut. Namun sejak awal perjalanan, rasa tidak nyaman mulai muncul. Korban sempat menanyakan tujuan perjalanan, termasuk kaitannya dengan urusan akademik dan nilai.
Namun jawaban yang diterimanya justru membuat kebingungan semakin dalam. Beliau hanya bilang capek sekali, tulis korban. Rasa tidak aman kian meningkat. Korban mengirim pesan kepada temannya dan membagikan live lokation secara diam-diam. Baterai ponsel yang kian menipis membuatnya panik, takut komunikasi terputus sewaktu-waktu. Ia bahkan meminta temannya bersiaga, memantau pergerakannya, dan siap mengikuti jika mobil melaju lebih jauh. Mobil sempat berhenti di samping gedung Pascasarjana. Di lokasi itu, korban mengaku dipaksa pindah ke kursi depan. Ia menolak, namun tetap didesak dengan alasan melangkah saja. Dalam kondisi tertekan, korban akhirnya berpindah tempat duduk, meski perasaan tidak nyaman terus menghantuinya. Mobil kembali melaju hingga ke depan program studi psikologi. Permintaan, urut, yang berubah menjadi pelecehan. Setibanya di lokasi, situasi berubah semakin mencekam. Korban mengaku dosen tersebut merebahkan sandaran kursi dan kembali meminta diurut. Ia menolak, dengan alasan tidak tahu caranya. Namun penolakan itu tak menghentikan tindakan terduga pelaku. Ia justru memberi contoh langsung. Korban menyebut tangan dosen tersebut mulai menyentuh bagian belakang tubuhnya, lalu berpindah ke paha korban tanpa izin. Ucapan bernuansa seksual pun dilontarkan, membuat korban merasa terhina dan ketakutan. Maria menegaskan bahwa tindakan tersebut telah melewati batas, tetapi respons yang diterima justru semakin menekan kondisi mentalnya. Ketika korban meminta pulang dengan alasan temannya sudah menunggu, dosen tersebut sempat meminta maaf dan menyebut dirinya keenakan. Namun situasi kembali memburuk. Pelaku meminta izin untuk mencium korban. Maria menolak keras sambil menangis. Meski demikian, ia mengaku pipinya tetap ditarik dan dicium secara paksa. Korban menutupi mulut dengan satu tangan dan mendorong pelaku dengan tangan lainnya. Di tengah kejadian itu, mobil sempat melintas di depan dua petugas keamanan kampus. Pelaku hanya menurunkan kaca sedikit dan menyapa satpam, seolah tak ada apapun yang terjadi. Korban akhirnya diturunkan di depan prodi sekitar pukul 15.03 WIB. Ia mengaku merasa jijik, marah, dan kecewa karena perilaku dosen tersebut jauh dari nilai seorang pendidik. Dalam pengaduannya, Maria menyatakan mengalami trauma, ketakutan, dan tekanan psikologis. Ia merasa malu dan khawatir terlihat bersama dosen tersebut karena takut menjadi bahan pembicaraan di lingkungan kampus. Korban juga menuliskan bahwa terduga pelaku sempat kembali menghubunginya melalui pesan singkat pada 16 Desember, namun tidak ia respons. Beberapa bukti percakapan disebut terhapus karena fitur batas waktu, sementara sebagian lainnya sempat disimpan melalui tangkapan layar. Melalui surat pengaduan itu, korban memohon agar pimpinan Unima segera bertindak tegas dan memberikan sanksi kepada terlapor. Jangan dibiarkan orang seperti itu, tulisnya. Ia menegaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam lingkup kampus dan telah berdampak serius pada kondisi mental serta rasa amannya sebagai mahasiswa. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kampus maupun terlapor. Informasi yang beredar menyebutkan, sebelum tragedi terjadi, Maria sempat melaporkan dugaan pelecehan tersebut kepada dosen pembimbing akademiknya. Namun laporan itu diduga tidak memperoleh respons yang memadai.